Bayangin deh, masa ada operasi otak tanpa sayatan sama sekali? Gimana tuh caranya? Yang benar. Maksudnya pakai kekuatan pikiran gitu? Atau kayak magic? Ya kali, tapi aku beneran baca loh. Katanya sekarang ada teknologi yang bisa mengoperasi otak dengan presisi yang tinggi tanpa pisau bedah. Kayak teknologi masa depan ya? Tapi ternyata sudah ada nggak sih di dunia medis sekarang? Ya, makanya kayaknya kalau kita cari tahu dan kita kupas tuntas sama ahlinya tuh menarik. Boleh tuh, menarik juga. Ayo. Yuk. Hai BHC People, selamat datang di podcast Kamar Bedah episode 4. Tempat di mana kita bedah sampai tuntas. Nah, kali ini kita mau membahas tentang emang ada ya teknologi bedah tapi tanpa menggunakan pisau. Nah ini menarik nih, kelihatannya kayak mustahil gitu ya, Betul, bedah betul. tanpa pisau. Iya. Tapi sebenarnya ini mungkin karena ada teknologi namanya stereotaktik. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber spesial, seorang dokter bedah saraf yang berpengalaman banget di bidangnya, yaitu beliau Dr. Ahmad Fahmi, spesialis bedah saraf. Halo dokter, apa kabar? Ya, halo. Halo. Selamat sore. Selamat sore dokter. Senang banget akhirnya dokter bisa join di podcast Kamar Bedah, karena topik ini kayaknya bakalan bikin banyak orang bilang, wah ternyata teknologi kedokteran sudah secanggih itu. Jadi mungkin buat PHC People yang masih takut untuk berobat, sekarang nggak usah khawatir lagi. Apalagi Karena ada sekarang ada teknologi bedah tanpa pisau. Oh, luar biasa sekali ya. Betul. Jadi dokter mungkin supaya semakin nggak penasaran nih dari PHC People, mungkin bisa dijelaskan sedikit dok tentang bedah stereotaktik itu seperti apa sih dok sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Iksan dan Mbak Tani. Baik, Dok. Ya, ini suatu yang sangat bagus sekali ya, kita memberikan edukasi terhadap masyarakat. Jadi kalau yang kita kenal namanya bedah saraf ya, bedah saraf. Orang kalau melihat bedah saraf itu zaman dulu kan mesti dibuka lebar. Ya, betul. Masyarakat kalau pasien kalau tahu, oh mau diapakan, mau dibedah saraf itu khawatirnya mau dibuka lebar gitu seperti itu. Tapi dengan tadi betul yang dikatakan Mas Iksan tadi, yaitu semakin berkembangnya ilmu dari waktu ke waktu, berkembang teknologi yang ada, maka muncul yang namanya stereotaktik. Ya, Baik. stereotaktik di situ. Stereotaktik itu adalah suatu alat sebetulnya. Baik. Suatu alat yang itu untuk mencapai suatu titik di otak secara akurat dan presisi. Ibaratnya kalau ini ya, tahu kita kalau misalnya naik mobil ada GPS-nya ya. Oh, Ada ya. GPS-nya. Nah, itu seperti GPS tapi ini yang akurat ya. Baik, dok. Jadi dengan akurasi kurang dari 1 mili, kurang dari 1 mili. Jadi stereotaktik itu adalah suatu navigasi otak ya, untuk mencapai suatu titik di dalam otak dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Dan itu sudah bisa dilakukan di Indonesia ya, dan itu sudah banyak sekali pasien yang kita lakukan di situ untuk menangani berbagai macam penyakit. Ya, itu seperti itu. Itulah namanya stereotaktik. Stereotaktik. Ya. Oh gitu, wah keren sekali ya dok ya. Berarti Betul. nggak perlu takut lagi operasi yang dibedah, operasi besar gitu ya dok ya. Ya, ini namanya kalau istilah lainnya itu adalah minimal invasif ya. Kerennya itu kan minimal invasif. Sekarang Betul. minimal invasif ya seperti itu. Jadi lebih ke arah bukaannya cuma kecil gitu seperti itu. Terus selanjutnya nggak dibuka besar gitu seperti itu. Baik. Nah, dok, kalau boleh tahu, stereotaktik ini biasanya dipakai untuk penyakit apa aja, dok? Fungsi dari stereotaktik tentunya tadi untuk mencapai suatu titik tertentu di dalam otak secara presisi dan Iya. akurat. Yang pertama untuk mengambil sesuatu di dalam otak. Ya, misalnya ada tumor otak biopsi. Jadi untuk mengetahui tumornya itu jenisnya apa. Terus selanjutnya yang lain misalnya ada infeksi. Baik. Atau kita tidak yakin ada suatu benjolan di dalam otak yang dalam sekali, tidak memungkinkan diambil dengan dibuka. Kalau dibuka misalnya kesasar ya, kesasar ibarat GPS itu kesasar orangnya ya. Jadi harus pas dan presisi sehingga kita butuh stereotaktik tadi untuk mengambil suatu sampel di dalam otak. Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk menempatkan sesuatu di dalam otak secara akurat dan presisi. Misalnya pada pasien dengan hidrosefalus ya. Iya, iya. Pernah lihat ini hidrosefalus pada anak-anak yang besar itu ya. Iya, tahu. Atau misalnya karena satu sebab yang lain karena penumpukan cairan kita memasang selang di situ. Nah, dengan alat stereotaktik itu tingkat presisi, akurasi sangat tinggi sehingga mencegah terjadinya revisi dari shunt itu Baik. tadi. Terus yang ketiga adalah melakukan lesioning.
melakukan lesioning, yaitu melakukan suatu tindakan di dalam otak tadi, misalnya memberikan panas tertentu di dalam otak, itu yang biasa kita lakukan pada pasien dengan Parkinson, dystonia, tremor gitu ya. Dan kalau Parkinson, dystonia itu kita lakukan operasi dengan stereotaktik dan awake surgery. Jadi tanpa pembiusan total. Jadi pasien bisa bayangkan kalau biasanya kan otak dibuka gitu ya seperti itu kan. Nah ini sadar, orangnya sadar dioperasi sadar, tapi ya bukanya kecil. Bisa diajak ngobrol gitu. Diajak ngobrol. Kadang-kadang kita minta nulis, kita pegang sendok, gunting, main musik, main gitar atau main piano gitu ya seperti itu, keyboard sih. Kalau piano kebesaran. Nah itu seperti itu. Terus selanjutnya yang lain adalah kita bisa menempatkan sesuatu untuk menstimulasi di dalam otak. Sekarang teknologinya, pernah lihat namanya pacemaker? Pacemaker ya, tahu pacemaker jantung. Nah, pacemaker jantung kan itu jantung toh ya. Nah, ini pacemaker tapi brain pacemaker yang dinamakan adalah deep brain stimulation. Yaitu deep brain stimulation kita memasang baterai di sini, terus lautnya kalau jantung itu kabelnya kan masuk ke jantung. Kalau ini masuk ke dalam otak, masuk ke dalam otak dan dia mengantarkan listrik secara terus-menerus di dalam otak. Ya, dan itu kita sudah melakukan sejak tahun 2014 ya, 2 Januari 2014 tepatnya di Indonesia. Ya, itu yang selanjutnya ya. Terus yang lain misalnya kita mau menempatkan sesuatu zat ada namanya kemoterapi atau apa gitu ya seperti itu, kan ada teknologi seperti itu bisa. Intinya adalah mencari sesuatu di dalam otak secara akurat dan presisi. Itu namanya stereotaktik. Bahkan ada yang tadi disebut sejak awal tadi ya, yaitu tanpa pisau ya, betul. Itu namanya stereotaktik radiosurgery. Jadi dipasang alat stereotaktik tapi disinar. Nah, itu yang tanpa pisau. Gitu. Jadi stereotaktik itu sebetulnya suatu alat untuk mencapai suatu titik di dalam otak secara akurat dan presisi supaya tidak meleset. Sehingga kan tahu sendiri otak itu beberapa 1 mili, 2 mili aja sudah beda fungsinya ya. Nah, itu dengan alat akurat dan presisi tadi hasilnya bisa sangat bagus. Itu tadi fungsinya. Untuk stereotaktik banyak sekali. Dan sangat udah canggih sekali ya. Berarti pasien tanpa perlu opname ya dok kalau melakukan opname. Harus opname. Tapi jadi mungkin memperpendek masa rawat inapnya itu ya. Betul. Jadi manfaatnya selain akurat dan presisi, betul tadi tetap harus opname kan itu terutama kalau ini ya, kalau stereotaktik surgery ya, bukan stereotaktik radiosurgery, tapi stereotaktik surgery mesti opname. Tapi tentu saja karena bukaannya kecil, tindakannya minimal invasif, sehingga masa pemulihan, masa di dalam rumah sakit jauh lebih pendek. Itu seperti itu. Itu yang disenengin sama ini ya pasien sekarang. Betul. Iya. Harus rawat inap lama gitu kan. Iya. Kok bisa malah setelah stereotaktik pulang. Jalan-jalan ke mall. Iya. Mungkin next ya berapa puluh tahun lagi kalau ada teknologi seperti itu. Perkembangannya seperti itu. Iya. Amin lah ya. Iya. Oke, baik dok. Kalau gitu sekarang saatnya kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Nanti saya akan membacakan beberapa pernyataan. Nanti saya bacakan. Nanti dokter tinggal jawab mitos atau fakta dan boleh dibantu penjelasannya sedikit seperti itu. Pertanyaan yang pertama, stereotaktik operasi robot tanpa dokter manusia, mitos atau fakta dok? Mitos ya. Jadi tetap meskipun ada alat, tapi tetap manusia harus berperan karena alat itu adalah kita pakai komputer. Jadi pada stereotaktik ini kita lakukan MRI, kita lakukan CT scan dengan frame, nanti akan diproses di software tertentu ya. Hasil dari koordinat tadi, kalau kita tahu ini ya, koordinat itu garis koordinat ada X, Y, Z ya. Nah, itu nanti diaplikasikan ke hardware. Nah, yang mengaplikasikan ke hardware itu harus manusianya ikut. Nggak mungkin otomatis ya, manusianya ikut, dokternya ikut menyampaikan apa yang disampaikan oleh software ke hardware. Sehingga masih tetap perlu peran manusia. Sebagai penunjuk arah gitu ya dok ya? Iya, itu sebagai penunjuk arah. Betul sekali Mas Ani. Siap. Baik, mungkin yang kedua nih dok. Stereotaktik bisa membantu dokter mencapai titik terdalam di otak dengan sangat presisi. Mitos atau fakta? Fakta. Ya, itu betul. Jadi karena memang dengan alat stereotaktik tadi ya, kita menunjukkan titik tertentu di dalam otak yang dalam itu dengan akurat dan presisi ya. Jadi presisi itu maksudnya kalau dilakukan berkali-kali dia tetap lokasinya di situ. Itu presisi. Kalau akurat dia tepat mana yang mau kita tuju gitu, seperti itu. Jadi dengan stereotaktik ini sangat akurat dengan akurasi kurang dari 1 mm.
ya, tingkat error lebih Iya. kurang dari 1 milimeter. Milimeter. Baik. Luar biasa. Yang berikutnya ini yang terakhir nih, Dok. Siap. Operasi tanpa pisau itu memakan waktu lama dibandingkan yang menggunakan pisau. Mitos atau fakta? Bisa mitos, bisa fakta. Baik. Oh, Ya, Apa itu, Dok? menarik Ya. nih. Mewakili dua-duanya soalnya. Bisa mitos, bisa fakta. Misalnya pada pasien dengan stereotaktik radiosurgery ya, stereotaktik radiosurgery mungkin itu butuh butuh persiapan, butuh dilakukan tindakan khusus itu ya seperti itu. Tapi kalau misalnya pada stereotaktik surgery, misalnya pada pasien dengan Parkinson itu kan menggunakan pisau tapi kecil, sedikit sekali. Itu mungkin 30 menit kita sudah selesai operasinya, gitu seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang stereotaktik ini yang lama adalah persiapannya gitu seperti itu. Misalnya pada pasien dengan endoskopik evakuasi intracerebral hemorrhage, ada perdarahan di dalam otak yang kita mengkombinasikan antara endoskopi, kan sekarang kita ada endoskopi ya. Jadi ibaratnya kita masuk alat tertentu, ujungnya ada kameranya. Nah, itu kalau digabungkan dengan alat namanya stereotaktik, itu lebih akurat dan presisi, tapi waktunya otomatis lebih lama. Jadi tergantung case by case ya. Nah, dan tentunya kita di bidang medis itu bukan masalah lama dan tidaknya. Yang kita pentingkan adalah outcome dari pasien. Baik. Gitu seperti itu, karena operasi itu bukan balapan. Iya betul. Baik, betul sekali ya. Yang pasti ini aja ya, pasien pokoknya pengennya cepat sembuh gitu ya dok ya. Iya, Tapi hasilnya bagus. Iya. Wah, tapi walaupun terlihat keren dan high teknologi banget, kamu nggak kepengen nyoba kan San? Nah, janganlah, jangan. Semoga aja sehat walafiat. Amin, pastinya dong ya. Baik. Nah, Dok, banyak orang yang masih takut banget dengar kata operasi otak. Itu pasti banyak juga orang yang takut ya, Dok. Nah, bagaimana teknologi stereotaktik ini bisa mengubah rasa takut itu menjadi sebuah harapan? Ya, itu memang suatu yang wajar. Namanya orang mau operasi otak sekecil apapun, Iya. itu mesti ada kepikiran, Betul. khawatir dan macam-macam. Betul. Itu suatu yang sangat wajar sekali ya. Tapi dibandingkan dengan misalnya contoh pasien dengan Parkinson, Parkinson itu gejalanya ada. Benar itu ya, Dok? Iya, ada 4 gejala dari Parkinson. 1 tremor, tremor. kedua rigidity, kekakuan, ketiga lambat, keempat postural imbalance, gangguan keseimbangan. Bayangkan aja misalnya orang dengan usia 40 tahun misalnya, terus tremor, nggak bisa jalan, kaku gitu ya, seperti itu. Dengan dilakukan suatu tindakan, itu hasilnya itu bisa merubah kondisi pasien itu menjadi jauh lebih baik. Dia pasiennya bisa jalan dengan lebih baik, makan bisa lagi, sebelumnya nggak bisa makan, kececer, tremornya hilang gitu ya. Itu harapan. Jadi kita mesti memunculkan harapan kepada pasien sehingga meminimalisir kekhawatiran tadi. Apalagi dengan alat stereotaktik tadi kan ya, yaitu dengan akurat dan presisi, sehingga dan dengan bios lokal lagi. Bios lokal seperti orang cabut gigi gitu ya, bios lokal, tapi operasi otak bios lokal. Jadi kita komunikasi sama pasien, sehingga kita tahu bagaimana apakah nanti tindakan kita menyebabkan efek samping atau tidak. Ya, jadi itu kita munculkan itu tadi, harapan itu tadi, sehingga meminimalisir kekhawatiran dari pasien. Ya, tapi kalau rasa takut itu wajar, hampir semua pasien mesti takut ya. Tapi kita dimunculkan ekspektasinya apa, harapan setelah dilakukan tindakan, sehingga kita berdiskusi terhadap pasien, komunikasi sehingga pasien berani untuk dilakukan suatu tindakan. Seperti itu. Iya. Kalau Parkinson itu biasanya kebanyakan diderita usia berapa, Dok? Kebanyakan Remaja ada nggak, Dok? Betul sekali. Ya, jadi kebanyakan pasien Parkinson itu adalah usia di atas 60 tahun. Meskipun saya sudah mendapatkan beberapa ya, itu yang usia 30 tahun itu sudah ada yang Parkinson. Tapi sedikit sekali, itu namanya young onset Parkinson. Tapi kebanyakan adalah di atas 60 tahun. Sehingga semakin tinggi harapan hidup suatu populasi di suatu negara, maka kemungkinan terjadinya incidence darinya Parkinson akan semakin tinggi. Jadi gitu. Jadi banyak, kalau pasien usia lanjutnya banyak di suatu negara, otomatis banyak yang kena Parkinson. Kalau zaman dulu dibilang buyutan, tahu ya buyutan ya, orang-orang Jawa buyutan. Nah, itu ya buyutan bisa dibayangkan orang gini ya, getar terus gitu ya. Tapi begitu dilakukan lesi satu titik dengan stereotaktik tadi, getarnya langsung berhenti. Jadi orangnya bisa nulis lagi, bisa makan lagi dengan baik. Itu membuat harapan baru bagi pasien. Sehingga pasiennya mau dilakukan tindakan. Nah, seperti itu, Sal. Jadi kemarin teman saya berarti bukan Parkinson itu. Wah, berarti apa itu kira-kira? Soalnya kemarin dibilangnya itu
ternyata dipikirnya dia itu Parkinson, tetapi ternyata habis ketemu dengan mantannya. Oh, kalau itu lain cerita ya, Dok ya. Bukan gemetar karena Parkinson. Kalau itu nggak bisa disembuhkan dengan stereotaktik Iya, ya. padahal mau aku saranin buat ini. Ini pertanyaan pernyataan bagus ini. Jadi tremor tidak selalu Parkinson, Iya. tapi Parkinson juga belum tentu tremor. Baik. Ada namanya tremor fisiologis, Oh, baik, Ada baik. namanya tremor patologis ya. Baik. Tremor fisiologis itu tadi misalnya ada rasa Nervous rasa gitu. nervous, mau pidato seperti ini tadi saya mau didokumentasi rotok nervous Ya. kan gitu ya seperti itu, atau mau ujian itu namanya tremor yang fisiologis, yang itu normal dan tidak perlu obat, tidak perlu diapa-apakan. Baik, Tapi baik. ada tremor yang namanya tremor patologis. Tremor patologis itu ya memang tremornya penyakit. Ya, orang minum kopi kadang-kadang gemetar, ya kan? Oh, iya. Itu istilahnya ada suatu tremor yang fisiologis, ada Baik. yang tremor patologis. Kalau yang tadi tidak perlu. Baru ya, jadi Karena ketemu mantan. Kak. Iya, nggak semua tremor ya sama ya. Betul. Nah, PAC People dari tadi sudah banyak penjelasan oleh Dr. Fahmi. Kalau intinya operasi stereotaktik ini sangat aman dan efisien, jadi tidak perlu khawatir lagi. Minimal invasif lagi. Betul, betul. Nah, kali ini Dok, kita mau masuk ke segmen pertanyaan dari Gen Z. Ya, karena sekarang Gen Z ini yang lebih kritis, Dok. Betul. Banyak nanyanya. Ya, salah satunya tadi teman saya tuh Dok, Ya. merasa gemeteran, ternyata saya tanya lagi, habis ketemu mantan. Tapi setelah itu juga masih gemeteran, padahal mau saya saranin buat stereotaktik. Itu dia overthinking aja. Betul. Betul. Oke, Dok, mungkin pertanyaan pertama nih, Dok, Ya. seputar pertanyaan Gen Z. Betul. Kalau stereotaktik kan pakai radiasi, betul ya, Dok ya? Belum tentu. Oh, belum tentu juga. Tadi stereotaktik ada dua, stereotaktik surgery itu adalah yang tadi dibuka Buka, kecil, ya. tapi ada namanya stereotaktik radiosurgery. Jadi ada yang memang pakai radiasi, tapi ada yang tanpa radiasi. Gitu. Jadi tanpa radiasi itu ya operasi biasa, tapi minimal invasif, sangat kecil. Itu seperti itu. Tapi yang pakai radiasi tadi tidak berbahaya juga kah, Dok, untuk radiasinya itu? Tetap ada resiko radiasi, namanya radiasi kan tetap ada resiko, tapi dibandingkan dengan manfaatnya, kalau memang itu diperlukan, ya itu memang diperlukan, manfaatnya Ya. lebih banyak daripada kerugiannya, gitu seperti itu. Kan mesti ditimbang. Medis itu selalu seperti itu. Jadi menimbang mana manfaat, mana resiko. Setiap tindakan kita ada manfaat, ada resiko, meskipun kecil atau apa, ada manfaat, ada resiko, itu harus timbang. Mana yang banyak manfaatnya, yang sedikit resikonya, dan kita berusaha sebagai dokter untuk meminimalisir terjadinya resiko. Betul. Seperti Ibarat itu. orang takut disuntik karena sakit, padahal kalau disuntik bisa jadi makin sembuh ya, Dok ya. Ya, seperti itu. Betul. Baik, yang kedua, apakah stereotaktik bisa dipakai buat gangguan mental atau depresi? Nah, ini yang sekarang sedang kita kembangkan di Indonesia ya. Kita ada namanya psychosurgery, ya, psychosurgery. Psychosurgery ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk pasien-pasien dengan gangguan psikis, ya, dengan gangguan psikiatri, itu untuk mengatasi gangguan psikiatrinya, dan terutama yang intractable to medication. Jadi yang wis nggak mempan ya, lagi betul. dengan obat-obatan, sudah dievaluasi oleh SPKJ ya. SPKJ itu selama 1 tahun minimal wis nggak mempan lagi, obat yang banyak itu sudah dipakai, nggak mempan, kita bisa lakukan namanya stereotaktik psychosurgery, ya. Itu terutama saat ini yang sudah diakui di dunia, itu ada 2 macam penyakit itu yang bisa dilakukan. Itu adalah major depression disorder, MDD, atau OCD, obsessive compulsive disorder. Nah, itu 2 hal itu bisa dilakukan untuk tindakan stereotaktik brain lesioning namanya. Jadi tidak nanam apa-apa di dalam otaknya, dibuka kecil, masukkan alat, dipanaskan, lepas lagi. Sudah seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Ya, itu sedang kita kembangkan saat ini. Masih Ini dikembangkan. saya baru dengar ini. Iya, maksudnya sudah dilakukan. Sedang kita kembangkan. Ya, di dunia banyak, sudah di mana-mana sudah banyak untuk psikosurgery, sudah lama dilakukan. Keren banget ya, Dok ya. Iya. Terima kasih nih, Dok, untuk pertanyaan, untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan Gen Z tadi ya. Jadi mungkin dari PHC People yang mungkin masih ragu bisa langsung datang ke rumah sakit PHC untuk konsultasi dengan Dokter Fahmi, karena kita tadi udah bahas seputar stereotaktik aja, ternyata ini luas banget kan. Jadi kalau mau kita bahas lagi sampai tuntas, pastinya PHC People punya kondisi medis yang berbeda-beda, pengen lebih detail lagi konsultasinya, bisa langsung ketemu dengan Dokter Fahmi gitu ya. Nah, baik, sudah nggak kerasa kita sudah di akhir podcast, Dokter. Mungkin ada 1-2 kata untuk
PHC Closing People, statement ya? betul, atau closing statement ke PHC People tentang stereotaktik. Ya, terima kasih. Jadi memang teknologi makin berkembang dari waktu ke waktu ya. Ya. Kemampuan, pengalaman, keilmuan, bahkan alat-alat makin berkembang dari waktu ke waktu. Dan dengan adanya stereotaktik ini meningkatkan presisi dan akurasi dalam kita mengerjakan suatu tindakan di dalam otak. Jadi untuk PHC People itu jangan khawatir untuk melakukan suatu, kalau memang diperlukan ya, kalau memang diperlukan untuk tindakan stereotaktik, ini suatu alat yang memang akurat dan presisi untuk melakukan suatu tindakan. Ya tentunya dokter akan berusaha untuk meminimalisir resiko ya. Dan tentunya dokternya senang kalau hasilnya bagus ya. Iya. Ya, jadi itu seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak dokter, dan tentunya teknologi itu juga akan membantu kita untuk mencapai lebih cepat sembuh begitu ya dok ya, lebih karena minimal invasif tadi ya dokter ya. Iya. Dan Iya. juga mungkin karena minimal invasif itu jadi mengurangi rasa takut pasien. Iya, betul. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Fahmi terima kasih. sudah meluangkan waktunya, Terima kasih. sudah memberikan banyak wawasan tentang teknologi stereotaktik itu seperti apa, dan pastinya sangat bermanfaat buat PHC People yang sedang menonton saat ini. Iya, tentu saja. Dan buat pendengar podcast Kamar Bedah, ingat jaga kesehatan, betul. jangan takut belajar hal baru, Betul. tetap waspada dengan perkembangan teknologi medis. Sampai jumpa di episode podcast Kamar Bedah berikutnya, karena di Kamar Bedah kita selalu bedah sampai tuntas.